Kalian pernah nggak nyesel setelah membeli sesuatu? Kali ini kita mau bahas 5 kesalahan dan yang pernah gue lakuin juga saat pertama kali membeli jam tangan. Oke, langsung aja kita masuk ke kesalahan yang pertama, yaitu tidak research terlebih dahulu dan tergesa-gesa membeli. Karena kita membahas tentang affordable watches, selain kita melihat modelnya, pasti kita juga melihat harganya kan. Apalagi kalau modelnya kita suka, terus harganya juga murah. Langsung aja kita beli, nggak pakai cari tahu dulu tentang jam itu, mereknya, kualitas bahannya. Coba kalian perhatikan baik-baik deskripsi jam itu saat ingin membeli, khususnya saat ingin membeli secara online. Apakah informasinya jelas? Misalnya di bagian movementnya, apakah hanya ditulis quartz movement atau lebih detail? Kalau hanya ditulis quartz movement, kalian harus cari tahu lebih lanjut. Jangan-jangan movementnya memakai yang standar dan murah, bahkan made in China. Nggak ada salahnya kalau kalian coba membandingkan terlebih dahulu dengan brand-brand yang sudah ada sejarahnya, seperti Seiko, Casio, Orient. Karena bahkan kita bisa menemukan jam tangan keren dengan range harga dari 200 ribuan, dengan mesin yang mereka rakit sendiri, dan yang pasti kualitasnya akan lebih terjamin juga. Yang kedua, terlalu percaya dengan influencer. Mungkin ada beberapa influencer yang kalian kagumi, jadi apapun yang mereka promosikan, kalian juga ingin punya seperti dia. Bukan hanya influencer dalam negeri, bahkan di luar negeri pun juga seperti itu. Mungkin kalian lupa kalau para influencer ini dibayar untuk mempromosikan barang tersebut. Memang pasti banyak juga influencer yang mencari tahu dan research juga tentang produk yang akan mereka promosikan. Tapi berbeda dengan jam tangan. Karena sekarang ini banyak bermunculan brand-brand jam tangan, banyak yang oke, tapi nggak sedikit juga yang kurang memperhatikan kualitas dari jam tersebut. Dan keunggulan brand-brand baru ini dibandingkan dengan brand yang sudah besar adalah marketingnya yang sangat gencar untuk mempromosikan produk mereka, termasuk melalui para influencer. Jadi kembali lagi ke poin yang pertama, lebih baik research terlebih dahulu tentang brand tersebut. Selanjutnya, mengesampingkan value dari jam tangan tersebut. Value yang dimaksud adalah nilai dan kualitas keseluruhan dari jam tangan yang membuat jam tangan itu sebanding dengan harga yang kita bayar. Contohnya, mungkin kalau kita melihat jam tangan dari merek ini, kalau kalian mau mencari tahu terlebih dahulu, ternyata material yang mereka pakai adalah material yang murah dan standar. Bahkan harga mesin movement dari jam ini tidak sampai setengah dari harganya. Padahal dengan harga yang sama, kalian bisa mendapatkan jam dari merek yang sudah established, dengan kualitas yang jauh lebih bagus, dan dengan kesan minimalis yang sama. Karena itu, value dari jam tangan itu tidak boleh kita lupakan. Jangan dibutakan oleh tren, model, dan brand, sehingga akhirnya kita bukan membeli value atau nilai dari jam tersebut, tapi hanya membeli brand. Mahal karena merek, bukan karena kualitas. Yang keempat, membeli di luar kemampuan kita. Nggak ada salahnya menabung untuk membeli jam yang kita inginkan, jika memang harganya belum cocok dengan kondisi kita saat ini. Yang tidak boleh ya sampai berhutang. Tapi apakah saat kita memakai jam itu, kalian akan merasa takut akan membuat jam itu lecet?
Atau apakah kalian tahu jika jam jenis tertentu juga harus melakukan perawatan rutin? Jangan sampai akhirnya kita malah tidak nyaman memakai jam itu karena kita terlalu hati-hati saat memakainya. Dan buat kalian yang membeli jam dengan automatic movement, memang jam tangan dengan movement ini tidak memerlukan baterai dan bisa terus hidup sampai puluhan tahun, bahkan bisa diwariskan ke anak cucu. Tapi yang harus kalian tahu bahwa setiap 2-3 tahun sekali jam tangan otomatis harus diservis agar jam itu awet dan bisa terus bekerja dengan baik. Kalian harus siap merogoh kantong untuk servis rutin, apalagi jika ada part yang harus diganti. Semakin mahal jam, tentu perawatannya akan semakin mahal juga. Jadi lebih baik kalian membeli jam yang sesuai dengan kemampuan kalian dan tidak membeli jam yang sangat jauh dari kemampuan yang kalian bisa keluarkan. Jangan beli Rolex saat kalian cukup untuk membeli Rolex. Belilah Rolex saat kalian mampu untuk membeli Patek Philippe. Terakhir, tidak mempertimbangkan jam tersebut akan dipakai dalam situasi apa. Walaupun tidak ada aturan tertulisnya, tetapi alangkah baiknya sebelum kalian membeli, kalian mempertimbangkan apakah jam itu cocok untuk kegiatan yang sering kalian lakukan. Misalnya, kalian lebih sering berada di luar, sering kontak langsung dengan barang-barang yang bisa membuat jam tangan kamu lecet. Jangan memakai dress watch dengan bahan stainless. Pakailah jam tangan berbahan karet seperti G-Shock atau field watch dengan strap nilon dan material yang kuat. Atau kalian ingin pakai ke pesta, memakai kemeja tangan panjang dan jas. Gua sarankan jangan membeli jam tangan dengan case yang tebal seperti diver watch atau field watch yang mempunyai desain sporty dan biasanya dengan diameter yang besar. Lebih baik kalian mencari dress watch yang mempunyai ketebalan case yang tipis sehingga bisa diselipkan ke lengan kemeja kalian. Karena itulah fungsi dari dress watch, untuk dipakai saat acara formal. Saat kalian memakai jam tangan sesuai dengan situasinya, tentu itu akan otomatis meningkatkan level dari cara kalian berpakaian. Dan kalian tidak akan terlihat seperti orang yang buta sama sekali terhadap jam tangan. Nah, itulah 5 kesalahan yang umum dilakukan, termasuk yang gue alami juga. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian semua, agar kalian tidak melakukan kesalahan yang pernah gue lakukan. Sorry kalau ada salah-salah kata. Kita bertemu di video selanjutnya. Thank you for watching.